menceritakan mengenai misteri kolam renang pertama yang ada di kota Samarinda. Di kolam renang pertama yang berada di Samarinda kini sudah menjadi tempat pengolahan air minum. Mungkin kita bisa lihat lokasinya di sini. Ini ya, kita coba. Kalau kemarin kita dari Karangmumus, Gunung Lipan, dan kini kita ke dalam kota. Ini PDAM Samarinda. Oke, nah ini adalah lokasinya. Dia berada di tengah kota. Kita akan coba lihat street review. Nah ini lokasi. Sayang kita tidak bisa ke dalam sini. Ini lokasi dari PDAM. Kita lihat sampai di sini. Kondisi dia berada di puncak, di dataran elevasi lebih tinggi. Lokasinya kita akan cerita mengenai apa yang pernah terjadi di sana. Jadi, kalau kita lihat dari sini, saya sekali tidak bisa turun di atas karena dia berada di atas. Oke, kita akan mulai ini tentang kolam renang yang ada di kota Samarinda. Ya. Kolam renang pertama di Samarinda masih zaman Belanda, sudah ada di tahun 1925. Sekarang namanya menjadi Gunung PDAM. Kalau dulu masih bernama Kolam Samarinda. Nah ini mungkin kalau dilihat di visualnya, foto zaman dulu yang berada di sana. Nah, di sekitar lapangan sepak bola Kini Balu, Samarinda, terdapat 3 tempat yang bikin merinding bulu kuduk warga bila melintas. Pertama, di daerah Kerkopan atau perkuburan Belanda. Kedua, di belakang rumah gubernur atau Lamin Etam. Ketiga, di Jalan Tirta Kencana. Apa yang membuat tempat-tempat itu menjadi serem? Samarinda pada tahun 1940-an masih dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pejabat tertinggi Belanda kala itu bernama H. van de Wall. Ini bukan Haji, tapi sebuah singkatan nama dengan pangkat asisten residen. Orang-orang Belanda ini kebanyakan tinggal di Jalan Bayangkara, Basuki Rahmat, dan dulu Jalan Teratai, serta di sekitar pinggiran sungai Jalan Yosudarso, dulu bernama Boom Street atau Jalan Pelabuhan. Begitu pula dengan tangsi militer yang hingga kini masih berada di lokasi yang sama, yakni Jalan Awanglong, serta kantor polisi di Jalan Bayangkara. Ketika itu pergerakan perjuangan kota tepian ini masih sangat lemah, belum mampu berbuat banyak, apalagi melakukan perlawanan merebut kedaulatan di tangan para penjajah. Para pejuang ini baru dalam tahap konsolidasi dengan kawan-kawan seperjuangan mereka di Pulau Jawa. Pihak Belanda ketika itu hanya memandang sebelah mata terhadap pergerakan perjuangan di Samarinda dan sekitarnya. Mereka beranggapan kegiatan tersebut tak mungkin meluas sehingga kemerdekaan pun mustahil terjadi. Karenanya, kaum penjajah ini sangat tenang melaksanakan pemerintahan sebab keamanannya benar-benar terjamin. Para menir Belanda itu begitu menikmati hidupnya di Samarinda. Mereka memiliki beragam fasilitas untuk bersenang-senang pada setiap minggu ataupun
berekreasi kemanapun mereka suka, Ada yang pergi memancing ke laut, ada pula menyelenggarakan pesta dan mengundang para tamu asing dari Batavia, dan lain sebagainya. Soal pilihan tempat tinggal, kaum Menir enggan berbaur dengan warga pribumi. Mereka secara khusus berdiam di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Jalan Teratai, dan sebagian di Jalan Pelabuhan. Kecuali para nelayan, tak satu pun orang pribumi diperkenankan memasuki kawasan tersebut. Kalaupun ada yang lolos dari pengawasan petugas jaga satpam, pastilah orang itu dikejar dengan anjing-anjing galak peliharaan menir-menir ini. Paling tidak anak-anak pribumi ini akan lari pontang-panting lantaran ketakutan. Pemandangan itu seolah-olah menjadi hiburan bagi noni Belanda. Bagaimana dengan lapangan Kinibalu? Kinibalu. Bagaimana dengan lapangan Kinibalu? Memang pada tahun 1940, tempat ini hanya merupakan lahan kosong berukuran lebih kecil. Di sekitar lapangan terdapat kebun-kebun milik warga. Jadi kalau kita mau lihat, kita stop dulu, kita akan lihat lokasi tadi. Nah, ini pelabuhan yang diceritakan. Ini adalah PDAM dan lapangan Kinibalu itu berada di sini. Nah, ini daerah Kinibalu. Kita akan coba perluas. Nah, ini Kinibalu di daerah, ini PDAM tadi, Kinibalu di daerah sini. Toko 2 dari Gajah Mada, Korem. Nah, ini daerah sini Kinibalu. Nah, ini adalah lapangan Kinibalu. Jadi cukup tidak jauh. Daerah-daerah Basuki Rahmat itu di daerah sini, Longlong, Basuki Rahmat itu. Jadi kalau kita lihat memang zonasi pemukiman mereka ini sekitar sini. Nah, ini karena ini pelabuhan Samarinda. Jadi ini berarti daerah wilayah mereka yang tidak bisa dimasuki oleh para masyarakat pribumi. Oke, kita lanjut. Memang pada tahun 1940 tempat ini merupakan lahan kosong. Nah, ini lahan kosong yang berukuran lebih kecil. Di sekitar lapangan tersebut, kebun-kebun milik warga, gedung tua terdapat pada bagian samping lapangan, sekarang bersebelahan dengan gereja GPIB atau bekas kantor asisten residen. Sisa berapa? Nah, di hadapan kantor tersebut sekarang berseberangan dengan bagian belakang Lamin Etam. Tadinya terdapat sebuah bukit kecil. Ketika Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1942, bukit itu digali dijadikan sebuah benteng pertahanan tentara Jepang. Namun pada akhirnya tentara sekutu berhasil merebut gua tersebut. Pada pertempuran kala itu, sejumlah tentara Jepang tewas dan dikuburkan rekannya di goa. Oke, sebentar kita akan coba tambahkan daya. Berhasil merebut gua tersebut. Mereka memiliki
kembali. Ini tadi kita kembali lagi. Nah, setelah meletusnya pada pertempuran Perang Dunia Kedua, akhirnya banyak rekan-rekan tentara Jepang dikuburkan di goa ini. Berhasil merebut goa tersebut, pertempuran kali itu sejumlah Jepang tewas dikubur. Sesuai dengan cerita Pak Kidi, seorang warga Kampung Jawa, itu berada di sini, Kampung Jawa. Pihak sekutu membutuhkan 3 hari untuk merebut benteng tersebut. Nah, ini mungkin di daerah sini benteng. Sejumlah tentara dua belah pihak tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah kemerdekaan, pemerintahan dikuasai oleh RI. Kita kembali lagi ke slide presentasinya. Oke. Nah, ini penampakan PDAM tersebut yang setelah kolam renangnya tidak digunakan. Oke. Nah, setelah kemerdekaan, pemerintahan dikuasai RI, akhirnya gua tersebut ditutup dan serta diratakan. Nah, di atas tanah inilah sekarang berdiri bangunan bagian belakang rumah dinas kantor gubernur, rumah dinas gubernur Kaltim. Konon sebelum gua itu diratakan dengan tanah, banyak orang mengaku pernah melihat beberapa hantu tentara Jepang berkeliaran di kawasan itu. Ada juga yang mengaku sering mendengar teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang, padahal tidak memiliki pemilik suara dari bahasa tadi yang terucapkan. Kemudian warga kerap mendengar suara derap sepatu laras seperti orang sedang berlari. Dulu orang yang takut lewat sana pada malam hari, tapi setelah bukit itu digusur, warga tidak pernah lagi mendengarkan suara menakutkan tersebut. Oke. Ya. Apalagi hantu, penasaran dari tentara Jepang, kata Pak Kidi. Masih di sekitar lapangan Kinibalu, sekitar tahun 1941, terjadi peristiwa yang sangat menyakitkan, menyayat hati para menir, yakni runtuhnya gua alam yang terdapat di Gunung Pemandian, atau sekarang disebut dengan Gunung PDAM. Tercatat 9 dari anak para petinggi Belanda terkubur hidup-hidup di sana. Seperti apa kisahnya? Seperti ini. Jadi kita akan mulai kisah ruh anak Belanda yang ada di kolam renang pertama ini di Samarinda. Cerita ini berawal dari kebiasaan tuan dan nyonya Belanda setiap hari Minggu membawa anak mereka bersantai di kolam renang yang dulu memang terdapat di sana. Di situ memang mereka asik bermain sambil berjemur diri. Tak jauh dari kolam renang, di bagian sisi gunung ada sebuah gua alam dengan pemandangan sangat indah. Jika duduk di mulut gua tersebut, kita akan dapat melihat Sungai Mahakam dan pemandangan kota serta Samarinda seberang. Indah memang, apalagi dilewatkan pada saat senja. Di samping hawanya yang sejuk membuat siapapun betah untuk berada di sana. Goa tersebut digunakan untuk petak umpet anak-anak Belanda yang orang tuanya asik mandi di kolam renang. Ini sering dan hampir setiap minggu dijadikan tempat bermain. Suatu ketika saat anak-anak bule ini sedang bermain, goa tersebut tiba-tiba runtuh. 9 anak Belanda yang ada di dalamnya terkubur hidup-hidup. Tak jelas apa penyebab runtuhnya goa tersebut, namun keadaan menjadi panik. Acara liburan berubah menjadi petaka. Semua peralatan bantuan pertolongan didatangkan untuk menggali
gua tersebut. Semua orang berharap menemukan anak tersebut yang terkubur hidup-hidup dapat hidup di dalam gua. Sayang upaya penggalian itu sia-sia belaka, padahal kedalaman galian sudah 12 meter hingga menembus bagian dalam gua. Anak-anak Belanda itu tak juga dapat ditemukan. Mereka hilang tanpa bekas walaupun seluruh lorong gua sudah diobok-obok. Setelah melakukan pencarian selama 1 minggu, akhirnya upaya itu dihentikan. Sejak saat itu gua tersebut ditutup, dijadikan kuburan bagi ke-9 anak Belanda tersebut. Bersamaan itu pula kolam pemandian yang ada di sana tak pernah dikunjungi oleh orang-orang Belanda. Apalagi pada tahun yang sama sudah mulai terjadi peperangan sekutu dengan pihak Jerman. Juga pada tahun 1942 Jepang memasuki Samarinda dengan aksi perang Asia Timur Rayanya. Setelah Belanda dan Jepang takluk lantas pulang ke negeri masing-masing, kolam tersebut mulai digarap dan difungsikan lagi. Nah, kolam ini yang tadi itu digarap, dijadikan pengolahan air. Nah, ini namun sejak itu timbul cerita misteri tentang berkeliarannya anak-anak Belanda setelah digarap dan difungsikan kembali di jalan menuju kawasan pemandian tersebut, serta sekarang namanya Tirta Kencana. Konon anak-anak Belanda sering tersebut hingga saat ini kerap terlihat asik bermain di alur parit pembuangan air sepanjang jalan itu yang masih terdapat hingga kini. Anehnya, keberadaan mereka hanya pada waktu senja dan setelah itu menghilang. Ya, ini adalah kawasan PDAM-nya. Ya. Nah, setelah kembali ke tanah air mereka, para orang tua anak-anak Belanda itu tak serta-merta melupakan perkuburan anak mereka. Beberapa kali para menir ini mengunjungi kawasan pemandian tempat pemakaman massal anak-anak mereka. Terakhir pada kunjungan para veteran Perang Dunia Kedua pada tahun 1995, ada beberapa mantan anggota NICA atau Netherlands Indie Civil Administratie mengaku sebagai orang tua dari ke-9 anak-anak tersebut. Di antaranya 9 anak yang terkubur. Beberapa di antaranya menabur bunga di bekas gua sambil melinangkan air mata. Yang namanya orang tua pastilah melakukan hal tersebut, apalagi untuk anak-anaknya yang tercinta. Para veteran ini juga berkata kalau kedatangan mereka kala itu mungkin untuk terakhir kali. Wajar, sebab pada waktu itu para veteran nikah tersebut rata-rata sudah berumur 70 tahunan atau lebih. Kami juga sama dengan kalian. Kami memiliki rasa kasih sayang, cinta dan kenangan yang tak dilupakan. Kita adalah sama yang diciptakan oleh Maha Pencipta. Hanya saja kita dipisahkan oleh sebutan bangsa dan negara. Tetapi soal kenangan, cinta dan kasih sayang pastilah tak ada bedanya. Oke, itu sekilas kisah tentang misteri di kolam renang pertama yang ada di Samarinda, di mana di situ sering ada penampakan ruh-ruh anak Belanda, 9 anak Belanda yang mengalami kecelakaan akibat runtuhnya sebuah goa dan akhirnya terkubur hidup-hidup. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di kisah misteri lainnya yang akan disusun oleh kami. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga kondisi dan perhatikan protokol 5M. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.